Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan kekuatan iman, kekuatan ihsan, kekuatan taqarrub kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla, untuk membangunkan diri kita hingga di malam hari ini, di dini hari ini, kita bisa berkumpul di satu tempat yang kita niatkan jadi masjid kita, rumah ibadah kita selama berada di bumi perkemahan Upaya Training Center. Maka mudah-mudahan sesuai dengan janji Rasulullah, siapa yang bergelak-gelak menuju tempat sholat, maka Allah akan memberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Maka yang masuk dari Jumat sempat menyampaikan kurang lebih sekitar 5 sampai 7 menit sebelum subuh, beliau selalu di grup dosen pasca sarjana Unsuri, di grup mahasiswa S2 Unsuri selalu menyampaikan, bangunlah, sholatlah 2 rakaat dengan niat usul sunnata rakaatul fajr, dan kemudian di sujud terakhir baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah diriku di tempat yang barokah, karena sesungguhnya Engkaulah dan yang Maha menempatkan atau memberi tempat. Kita tidak tahu tatkala kita melangkahkan kaki itu, tempat kaki berpijak termasuk tempat yang barokah atau tidak. Kita tidak tahu kedudukan yang kita duduk di saat ini termasuk tempat yang barokah atau tidak. Apa itu barokah? Kalau kita lihat di dalam kitab Lisanul Arab, adalah ziyadatul birri wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan. Kalau kita lihat di kamus masjid, ziyadatus sakinah was sa'adah. Kalau ziyadatul birri wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan. Ziyadatus sakinah was sa'adah, bertambahnya ketenangan dan kebahagiaan. Artinya apa? Kita tidak tahu tatkala kita menginjakkan kaki itu termasuk barokah atau tidak. Maka salah satu indikatornya dalam kondisi apapun selalu ada dalam kebaikan dan kebajikan, selalu ada dalam kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ketenangan hidup tidak bisa diukur dengan melimpah ruahnya harta benda. Harta serba bertambah, jabatan prestasi serba meningkat, tidak. Karena ukuran sakinah itu ada di dalam hati. Orang dapat sakinah itu adalah bagaimana ada ketenangan hati. Maka bangun kita seperti ini adalah merupakan stimulasi yang penting di dalam rangka menghujamkan hati kita. Untuk apa? Merasa tenang. Ketenangan yang didasarkan pada bahwa hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa berbuat baik. Karena Allah di dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Sekali lagi, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu balasan bagi kebaikan kecuali itu kebaikan. Sekali lagi, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun yang dibalas dengan balasan kecuali kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Ibarat seorang petani. Seorang petani itu adalah kalau dia menabur, kalau dia menanam
atau menabur? Maka taburan itu adalah sesuai dengan benih yang telah ditaburkan. Kalau dia menaburkan padi, maka akan tumbuh benih padi, pohon padi. Dan pohon itu pun tidak akan meninggalkan dunia kecuali dia sudah memberikan manfaat bagi yang menanam, yaitu buah. Orang menanam pisang, maka tumbuhlah pohon pisang. Dan pisang ini tidak akan mati sebelum dia memberikan manfaat buat yang menanam pisang itu. Tidak ada ceritanya orang nanam pisang tumbuh kelapa. Tidak ada ceritanya orang nanam padi tumbuh jagung. Cuma ya begitu, ketika benih itu ditanam mampu tumbuh dan menghasilkan buah yang bagus atau tidak, maka inilah adalah ukuran bagaimana dia menanam tumbuhan itu. Apakah setelah nanam itu dipupuk? Apakah menanam itu dirawat? Maka tanaman buat tanaman kebaikan itu adalah keikhlasan. Bapak Ibu penyuluh sudah hafal kan? Orang yang bersedekah tapi ria'an nas, ada sesuatu yang membuat sakit orang yang diberikan. Apa itu? Maka itu diibaratkan seperti tanah yang ada di atas batu, fatarokal solda, maka tinggal menyisakan batu yang sangat licin. Artinya apa? Hati. Sekali lagi hati. Menjaga hati ini penting. Maka dalam kesempatan ini, sengaja di grup kemarin, saya ingin menguji ketangguhan penyuluh kita. Saya ingin melihat ketangguhan penyuluh kita. Sehingga sengaja sebelum subuh saya akan mengumumkan siapa-siapa yang untuk sementara masuk urutan 1, 2, 3 sampai ke 10. Tapi ini bisa berubah. Bisa berubah. Perubahan ini semata-mata adalah untuk mengukur keistiqomahan dari teman-teman penyuluh. Walaupun kemudian ini berkumpul dari penyuluh se-Jawa Bali, saya akan tetap menyampaikan dalam rangka apa? Menguji kesinambungan dari apa yang telah dilakukan. Karena saya yakin hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan yang saudara lakukan selama ini adalah taburan kebaikan. Maka insya Allah akan beroleh manfaat. Adapun juara itu bukan target, tapi ridha Allah adalah tujuan. Kebaikan yang dirawat dengan hati, dengan semangat, keikhlasan li'a'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Tuhan, untuk menghujamkan kebaikan. Itu akan dipetik bukan hanya di dunia, tapi akan dipetik di akhirat. Para tokoh pemuka agama yang begitu ikhlas, yang dilakukan semata-mata untuk membimbing umat. Coba lihat, ibarat gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia meninggalkan dunia ini akan meninggalkan jejak nama baik, jejak nama buruk. Jikalau yang ditabur adalah kebaikan, maka kebaikan itu tidak pernah jauh dari orang yang berbuat baik. Sekali lagi, prestasi tidak akan mengkhianati proses. Dan inilah yang kemudian saya berpesan bagus, termasuk saudara Mahir, ini yang menggeluti, membimbing anak-anak yang spesial, yang tidak semua orang untuk bisa melakukan, tapi dengan kegigihan mudah dia menemukan metode Abasa Al-Quran bagi anak spesial, dan kemudian sudah merambah tahfidzul Quran bagi anak tunanetra, sudah merambah Braille dan sebagainya. Lanjutkan saudara Mahin, saya doakan dengan hari ini berkumpul malaikat siang dan malaikat malam, semoga saudara akan tumbuh berkembang menjadi kiai besar
yang akan membimbing anak-anak yang spesial. Saudara dari Jember yang merintis Kampung Tilawah, mengajak, membimbing masyarakat sekitar untuk betul-betul menggapai, mengunduh keberkahan Al-Quran lewat bacaan Al-Quran dengan baik dan benar, yang kemudian menghujam ke kalbu orang yang mendengar. Maka mudah-mudahan saudara akan mantap dengan ilmu saudara yang membimbing masyarakat untuk lebih mantap dengan iman Islamnya. Saudara yang merintis dengan rintisan-rintisan yang lain, termasuk saudara Kalimat siapa? Alia. Mudah-mudahan nama yang diberikan orang tua Mbak Kalimah betul-betul itulah Kalimatul Aliyah, kalimat yang sangat tinggi yang membawa martabat, derajat zahiran wa batinan fit dunya hatta akhirah. Lewat apa? Kepedulian saudara menyentuh orang-orang yang mustadafin. Menang atau kalah, ucapkan hal jazaul ihsan illal ihsan. Angkatlah derajat mereka dari mustadafin, dari orang-orang yang hanya mustahil. Bimbing mereka menjadi muzaki, menjadi pengusaha-pengusaha sukses lewat pemberdayaan ekonomi syariah, lewat zakat. Saudara Budiara yang memberikan terapi dengan berbagai hal, yang membimbing umat untuk yakin dengan agamanya, untuk berbuat baik dalam kebaikannya, dan selalu bertoleran kepada siapapun. Karena kita yakin bahwa kita semua adalah anak cucu dari Nabi Adam. Sekali lagi, kita semua adalah anak cucu dari Nabi Adam. Sehingga ada tugas kewajiban yang selalu kita gemakan, bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah basyariah, persaudaraan kita sebagai manusia hamba Tuhan, persaudaraan kita sebagai manusia yang senantiasa memuliakan manusia yang lain. Jangan berharap kita sebagai manusia mulia di hadapan orang lain jika kita tidak pandai memuliakan orang lain. Biarlah orang berbuat buruk pada kita, tapi yakinlah bahwa kebaikan tidak pernah tertukar. Tetap jikalau kita menabur kebaikan, insya Allah Allah akan memberi kebaikan. Walaupun 1000 orang menghalangi kebaikan Allah yang akan Allah berikan. Inilah yang kemudian yang harus diucapkan oleh seorang penyuluh agama. Tugas penyuluh agama itu adalah mengajak bukan mengejek, mengundang bukan menendang, meyakinkan bukan menyakitkan. Sehingga dalam kondisi apapun, harmoni dalam perbedaan, ini yang perlu kita pegang teguh. Sekali lagi, harmoni dalam perbedaan yang perlu kita pegang teguh. Justru harmoni itu sudah dinampakkan oleh Tuhan pada kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bayangkan, andaikan tidak usah jauh-jauh, kita kan punya 2 jari kelingking kan. 2 jari kelingking. Yang 1 jari kelingking kiri ini tuh digunakan salah satunya apa? Untuk ngecek ayam punya telur atau tidak. Tapi dia tidak pernah protes, enak jari kanan itu. Kalau ada orang kasih uang, menerimanya dengan tangan kanan. Kalau makan pakai jari tangan kanan. Tapi untuk urusan perkotoran, ada selokan mampet yang ngambil sampah di tempat itu jari. Kalau mau cawi pakai jari. Artinya apa? Tidak pernah iri terhadap keberadaan jari kanan. Karena kedua-duanya akan saling asah, saling asuh, saling asih. Untuk apa? Kompak. Ketika ada pekerjaan berat, kedua belah tangan ini dengan jari jemarinya mengangkat bersama-sama. Tidak begini, angkat sendiri kamu.
Kamu salaman pakai jari kanan, urusan-urusan keburukan jari kiri, wes angkatan deh, nggak akan. Tapi tetap kalau mau bertengkar, maka kedua jari ini akan mengepalkan untuk membela diri. Ketika diserang musuh, maka kedua jari yang ada di tangan kita ini mengepalkan tangan untuk membela diri. Ketika ada pekerjaan berat maupun ringan, maka jari dari kedua tangan ini bahu membahu untuk apa? Ketika kita berjalan pun, jari dari kedua tangan ini pun bahu membahu untuk apa? Mengayunkan langkah kaki kita supaya cepat atau lambat kita mengayunkan kaki itu. Inilah yang sesungguhnya harmoni. Belum lagi antara kepala dengan kaki. Makanya ketika ada orang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, namanya zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahalih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena itulah mudah-mudahan kebersamaan kita selama 4 hari 3 malam ini dengan dingin berada di lereng Gunung Penanggungan ini, satu tempat yang menjadi pusat kerajaannya Erlangga yang mempunyai anak cucu hingga tumbuh kerajaan Jenggala, tumbuh kerajaan Daha, tumbuh kerajaan Majapahit, dan tumbuh kerajaan Mataram, dan kerajaan-kerajaan serta di antara anak cucunya saat ini juga melahirkan orang-orang hebat, melahirkan orang-orang yang menjadi tokoh dari bangsa dan negara kita tercinta ini. Itu adalah bagian apapun kondisinya, tetap taburlah kebaikan. Tidak usah pernah lelah. Kalau kita lelah karena pujian manusia, itu adalah tipuan. Lelah kalau cacian manusia, itu adalah tipuan. Karena itulah penyuluh tidak boleh gampang puri. Kalau penyuluh itu purian, bukan penyuluh itu namanya penyu. Oke? Penyuluh gampang puri itu namanya penyu, mengker ketika ada orang. Biarlah mengker karena kedinginan seperti ini, karena tidak ada lawannya. Karena itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.